Pada tahun 2024, Nintendo mengambil tindakan tegas terhadap dua emulator konsol Nintendo Switch, yaitu Yuzu dan juga Ryujing. Jika Yuzu dipaksa mundur melalui jalur pengadilan, maka Ryujing dipaksa mundur melalui jalur akuisisi. Iya, cara berbeda dilakukan Nintendo karena menyesuaikan dengan aturan hukum pada negara tempat kedua developer tersebut berasal. Karena memang kedua negara tersebut memiliki aturan hukum yang berbeda. Apa yang dilakukan Nintendo adalah sebuah hal yang wajar, karena selain untuk melindungi konsol Switch, juga karena sejarah mencatat SNK pernah merasakan pahitnya konsol dan handheld mereka, dalam tanda kutip, binasa karena eksistensi emulator. Tentu saja selain faktor perubahan selera konsumen, seiring munculnya konsol PS1 ataupun Sega Saturn yang lebih terjangkau untuk memainkan game-game buatan SNK. Iya, konsol game SNK ini memang keterlaluan nihilnya. Selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, mari kita mulai ngomongin soal emulator Neo Rage dan Neo Rage X. Sekarang kita bahas sekilas tentang konsol Neo Geo, baik Neo Geo AS ataupun Neo Geo CD. Konsol Neo Geo AS dirilis pada tahun 1991 dengan harga $650, yang kalau menurut nilai inflasi pada bulan November tahun 2024, harganya menjadi sekitar $1.488, belum termasuk gamenya itu sendiri. Ini bisa dapat PS5 Pro 2 biji. Konsol Neo Geo AS memiliki kemiripan secara teknis dengan Neo Geo MVS, sebuah hardware dingdong revolusioner milik SNK. Yang membedakan antara Neo Geo MVS dan AS adalah bentuk cartridge-nya, kemasan, dan juga harganya, di mana cartridge Neo Geo AS itu lebih mahal daripada versi MVS, terlebih karena menjadi incaran para kolektor. Iya, kolektor ini maksudnya koleksi tapi juga siap didol atau dijual jika harganya cocok. Perbedaan itu, ya dapat dikatakan semacam sistem proteksi sederhana. Seperti itulah, karena harga kaset atau cartridge untuk Neo Geo MVS dan AS ini berbeda, meski ada juga yang akhirnya membuat alat modifikasi supaya cartridge dari Neo Geo MVS itu bisa digunakan pada konsol Neo Geo AS. Kemudian untuk memangkas biaya produksi, SNK merilis konsol Neo Geo CD yang dirilis pada tahun 1996 dengan harga cuma $399, yang kalau dihitung sesuai inflasi pada bulan November tahun 2024, harganya menjadi $913. Ya, ini masih bisa dapat PS5 Pro sebiji dan 2 game AAA PS5. Untuk harga gamenya sendiri, versi Neo Geo CD jauh lebih murah karena menggunakan CD, tapi dengan konsekuensi waktu loading yang saking lamanya sampai bisa membuatmu merenungi makna kehidupan. Sebagai contoh, harga kaset Neo Geo AS pada tahun 1993 ada di kisaran $119, yang kalau dihitung sesuai inflasi November 2024 menjadi $257. Di mana untuk harga game Neo Geo CD saya belum menemukan data harga di tahun 1990-an, tapi kalau dilihat dari harga terbaru nih di eBay itu jauh lebih murah dari game yang sama dengan versi Neo Geo AS-nya. Berhubung harga konsol dan game SNK yang luar biasa nihil, maka banyak gamer yang beralih ke emulator. Pada waktu itu emulator khusus game-game SNK menggunakan emulator Neo Rage yang berjalan pada PC DOS. Ini masih banyak yang ingat dengan OS DOS atau banyak sudah lupa atau malah belum tahu apa itu OS DOS. Oke, lanjut. Neo Rage ini adalah singkatan dari Neo Geo Real Arcade Game Emulator, sebuah emulator untuk arcade SNK buatan Andres Nilsson dan Jane Corpella. Kemudian pada tahun 1990-an, emulator Neo Rage mendapatkan update menjadi Neo Rage X yang sudah menggunakan fungsi DirectX pada PC Windows. Saya sendiri pertama kali mengenal emulator Neo Rage X ini yang versi PC Windows setelah membaca sebuah artikel tentang apa itu emulator di majalah Ultima. Ya, ada yang pernah baca majalah Ultima? Mungkin kita seumuran. Kemudian setelah itu dengan berbekal disket 1,4 MB, ya disket, saya ke warnet, saya mengunduh emulator Neo Rage X dengan hasil memble, karena ternyata ukuran file gamenya itu, file ROM-nya itu lebih dari 1,44 MB. Ya, waktu itu ukuran 1,44 MB ini gede banget rasanya. Pada akhirnya saya bisa memainkan emulator Neo Rage X ini beberapa tahun setelahnya dari rental CD emulator Neo Rage di sebuah rentalan di Jogja.
Yang pernah di Jogja mungkin ada yang masih ingat dengan wahana. Ini bukan wahana kurir, tapi wahana dis, sebuah rental yang dulu ada di Jalan Kaliurang. Jika kamu tahu, mungkin kita seangkatan atau bahkan mungkin pernah berpapasan di sana. Kehadiran emulator Neo Ridge dan Neo Ridge X pada masa itu bersamaan dengan masih dijualnya konsol Neo Geo AS dan juga Neo Geo CD. Alhasil adanya emulator ini turut mengurangi potensi penjualan dari konsol dan game-game SNK. Terlebih hasilnya ternyata emulasinya itu nyaris arcade perfect, meski pada PC sekelas Pentium 2 dengan RAM 64 MB. Apalagi harga satu set PC Pentium 2 waktu itu masih jauh lebih murah daripada harga satu set PC Pentium 3, apalagi jika dibandingkan dengan harga konsol Neo Geo. Makin jauh lagi jaraknya. Ya kurang lebih jaraknya itu samalah kayak mimpi timnas juara Piala AFF 4 kali untuk bisa tampil di Piala Asia. Hal tersebut masih diperparah dengan hadirnya emulator Neo Pop yang akurat mengemulasikan handheld Neo Geo Pocket dan Neo Geo Pocket Color dari SNK. Maka tak ayal hal ini menjadikan SNK mengalami kerugian besar sehingga akhirnya mengajukan pilot pada tahun 2001. Untuk pembahasan soal SNK dan SNK Playmore akan saya bahas di lain kesempatan. Ya, itulah sekilas tentang Neo Ridge X, sebuah emulator yang melengkapi kegagalan SNK dalam bersaing pada segmen konsol game rumahan. Selain faktor harga yang juga luar biasa nihilnya itu, SNK sendiri pada akhirnya berhasil bangkit meski harus melalui proses perjalanan bisnis yang rumit, dan akhirnya sama seperti Sega, mereka lebih memilih fokus untuk produksi gamenya saja dan enggak lagi terjun ke konsol. Nah, kamu punya game SNK favorit? Yuk cerita di komentar.